itu adalah nasinya sepertiga, sayur dan buahnya separuh, lauk pauknya hanya sedikit saja. Tapi beda kalau anak-anak ya, ini untuk orang dewasa. Terus apalagi menjaga kesehatan organ reproduksi. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya? Yang pertama, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari ya. Jadi setiap mandi harus diganti. Jangan dari pagi sampai malam besok pagi baru diganti ya. Nah, terus gunakan pakaian dalam yang berbahan katun yang bisa menyerap keringat ya. Karena kalau bahannya itu bukan bahan katun, bahan yang lain yang susah, misalnya jersey, nah biasanya tuh yang celana legging ya, atau celana jeans biasanya tuh kan itu lebih panas ya, tidak menyerap keringat, bisa menyebabkan tumbuhnya jamur di selangkangan ya. Terus itu yang paling sering. Terus masa subur ya, ini bagi yang mau langsung hamil atau mau menunda kehamilan, ini sangat penting mengetahui masa subur. Masa subur itu terhitung setelah selesai haid. Jadi biasanya haid pertama, biasanya haidnya rata-rata 7 hari ya. Ada yang 4 hari, ada yang sampai 8-9 hari. Cuman dirata-ratakan haid normal orang itu adalah sekitar 7 hari. Nah, setelah haid sampai hari ke-19 itu merupakan masa subur. Ya, jadi 1 minggu sebelum kita haid itu merupakan masa tidak subur. Jadi kalau mau hamil, artinya kita harus melakukan hubungan seksual pada masa subur. Tapi kalau misalnya tidak mau hamil dulu, berarti jangan lakukan hubungan seksual pada masa subur. Jadi gampangnya, sebulan itu kan ada 4 minggu ya. Anggaplah minggu pertama misalnya haid, berarti minggu kedua dan minggu ketiga merupakan masa subur. Jadi minggu keempat merupakan masa yang tidak subur, gitu ya gampangnya. Perempuan yang layak hamil, sebenarnya semuanya layak ya, tapi ada kondisi yang merupakan kondisi optimal untuk masa kehamilan. Yang pertama adalah usia 20-35 tahun. Jadi kalau ada yang menikah di bawah 20 tahun, kita harapkan dulu tidak hamil ya, karena kalau hamil banyak komplikasi yang akan didapatkan. Atau usia di atas 35 tahun ya. Usia di atas 35 tahun masih boleh hamil, tetapi dengan pengawasan khusus, namanya hamil resiko tinggi. Jadi harus lebih sering kontrol ke bidan atau ke puskesmas dibanding wanita hamil yang lain. Kalau wanita hamil yang lain minimal selama hamil 6 kali harus ke puskesmas. Tapi kalau yang resiko tinggi itu